negatif ya. Jadi kalau jadi negatif, otomatis di sini saya perjelas A sama dengan negatif 3 ya. A-nya sama dengan negatif 3. Sebentar. Kemudian, nah ini cerita kedua ya. Cerita kedua adalah bola dilepaskan 1,7. Arahnya kemana? Jatuh di lantai lift. Berarti otomatis dia turun ke bawah, ya kan? Dia turun ke bawah dengan dia memiliki ketinggian. Tingginya dia adalah 1,7 meter. Kemudian ternyata seluruhnya memiliki gravitasi 9,8. Pertanyaannya adalah waktu yang diperlukan untuk dia jatuh itu tuh berapa? Nah, kalau dia naik dan dia jatuh berarti otomatis gini ya, kalau dibayangkan jarak total atau jarak bola adalah jarak ke atas ditambah jarak ke bawah. Nah, ada yang janggal nggak dengan aku bilang jarak? Harusnya kamu bilang janggal. Kenapa janggal, Mbak? Karena di sini adalah bukan jarak ya. Jadi lebih tepatnya aku akan bilang tingginya bola itu sama dengan tingginya pada saat lift bergerak ke atas ditambah dengan tingginya pada saat lift bergerak ke bawah atau tingginya pada saat bola itu jatuh ke lantai. Nah ya, nah berapa tinggi bola? Oh di sini ternyata tingginya bola adalah 1,7 meter. Nah di sini dia bilang ke atas. Kalau ke atas itu kan S sama dengan, kalian masih ingat gak? Biar nggak nabrak langsung ya, biar nggak shock terapi ya. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. VT sama dengan V0 plus AT. VT kuadrat V0 kuadrat plus 2AS. Pernah lihat ya? Rumus kayak gini pernah lihat ya? Nah yang paling penting itu pernah lihat atau pernah dengar, itu yang paling penting. Kalian boleh pakai ini, boleh banget ya, jika ternyata kondisinya adalah mendatar ya. Mbak, lah ini tuh nggak mendatar loh Mbak, ini posisinya itu naik turun. Oke sayang, sebentar ya. Jadi kalau naik turun itu S-nya diganti H. V0 kali T ditambah setengah A diganti G, T kuadrat. Ini tetap VT V0 plus A ini diganti G kalikan T, dan yang ketiga VT kuadrat adalah V0 kuadrat plus 2GH ya. Jadi perubahannya itu ada di S, di sini jadi H ya, S di sini jadi H. Kemudian satu lagi adalah perubahannya A. Bentar, kegedean ya. Di sini A, ini A, ini A berubah menjadi G, ini G, ini G. Ya. Nah, itu untuk apa? Perubahannya apa? Nah, kalau yang ini itu perubahannya atau gerakan atau persamaan yang ini itu boleh kamu pakai pada saat dia gerakannya adalah naik turun. Ya. Jadi ini boleh dipakai jika gerakannya adalah naik turun. Ya, jadi tahu dulu ya perbedaannya dua itu dulu ya. Oke, kalau dia ke atas berarti di sini ada VT sama dengan V0 plus AT. Ya, ada H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. V0 kali T plus setengah kali G kalikan T kuadrat. Ini kalau yang ke atas. Ditambah jatuh ke lantai. V0 kali T plus setengah kalikan G kalikan T kuadrat. Nah, Mbak kok sama Mbak yang ke atas sama ke bawah? Nah, di sini ya. Nanti letak perbedaannya di sini sayang. Ini ada
Kalau dia ke atas maka ini tandanya harus negatif. Kalau ini jatuh berarti arah ke bawah, ini tandanya positif. Nah, di sini yang ada missingnya di sini. Kadang tidak telitinya di sini. Ini harusnya tanda negatif gitu ya. Nah, jadi ini harusnya adalah negatif. Nah, gitu ya. Jadi perbedaannya ada di situ. Yuk, kita masukkan Pak Eko, oke. Di sini ada 1,7 sama dengan 0. Min setengah percepatannya adalah min 3 ya. Kemudian ada T kuadrat ditambah dengan V0-nya juga 0 kalikan T. Di sini ada plus, ada setengah kalikan G 9,8 T kuadrat. Nah, di sini kita tidak menggunakan minus yang ini, enggak kita pakai ya. Minus yang ini kita tidak pakai. Nah, nanti tanda yang ini enggak dipakai semua dikarenakan adalah dia sudah ada di tanda ini. Nah, maksudku gini deh. Kalau di sini negatif, maka di sininya plus 3. Tapi kalau di sini positif, maka di sini adalah min 3. Paham bedanya? Aku ulang ya. Aku ulang. Sebentar sayang. Oke, tadi VT ditambah setengah GT kuadrat ditambah setengah kalikan min 3 dikalikan T kuadrat. Kalau di sininya adalah di sininya ke atas, kalau ini ke atas maka ininya negatif ya, ini tetap positif. Tapi kalau ternyata kalian sudah menggunakan ininya sudah negatif ya, ini tandanya ini wis negatif, ini sudah negatif, maka ini angkanya 3, udah nggak pakai negatif lagi. Paham ya? Nah, oke, ini aku hapus aja, tetap tak kasih angka 3. Jadi terserah mau pakai yang mana boleh. 1,7 sama dengan min 3/2 kalikan T kuadrat ditambah 4,6 kalikan T kuadrat. 1,7 min 1,5 T kuadrat ditambah 4,6 T kuadrat. 1,7. Jadi sisanya berapa ini? Berapa yuk? 3,4. Boleh. Dikalikan T kuadrat ya. 34,6. 3/2 itu berapa? 1,5 ya. Berarti ini 1,7 per 3,4 sama dengan T kuadrat, maka akar setengah itu sama dengan T. Jadi di sini ini semuanya harusnya pakai akar ya. Nah, jawabannya A. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? 3. Oh iya. 3,1 ya tak? Yang paling mendekati di 3, paling mendekati di angka 0,5 ya. Kenapa enggak satunya 9,8? Kenapa G yang satunya enggak 9,8? Iya, gini Aura. Kalau yang ini kan sudah dia jelas bergerak ke atas, percepatannya 3. Berarti ini bergerak ke atas, ini percepatan tadi. Nah, ini sama yang ini ya. Ini kalau saya ganti A, kalau ininya itu jadi AT kuadrat, yang ke bawah GT kuadrat. Jadi nilai A itu sama aja G, jarak sama aja ketinggian. Nah, jadi boleh digantikan sayang. Iya, Huang Sisus. Oke. Sesi terakhir aja ya SS-nya ya. Jadi biar kalau ada yang telat masuk bisa tetap masuk Pak Eko. Gitu ya. Ada lagi? Gitu ya Aura ya. Karena yang ke atas sudah bilang mintanya kecepatannya 3.
nek jatuh, namanya jatuh gerak, jatuh bebas tanpa kecepatan awal, maka selalu menggunakan gravitasi. Sama-sama sayang. Itu ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Geserlah, biar nggak penuh kursinya ya. Oke, let's go everybody. Lagi-lagi tetot. Salah itu ya. Bentuknya harusnya segitiga malah di kotak. Nah, di sini ada angka 0. Di sini ada angka lagi 40. Di sini angkanya adalah 4. Saya bagi 3, 2, 1, 0 gitu ya. Di sini dia bilang ada benda bermassa 2 kilo, berarti otomatis sudah diketahui di sini adalah massa. Ini berarti artinya M atau massa. Yang sedang bergerak dengan laju tetap tiba-tiba menumbuk. Ini sudah ada kata petunjuknya di sini, Neng. Tiba-tiba menumbuk, ada kata-kata tiba-tiba menumbuk, berarti otomatis di sini terjadi namanya apa? Tumbukan. Ya, di sini terjadi tumbukan atau boleh juga kamu katakan sebagai impuls. Mbak, bedanya apa impuls sama tumbukan? Nah, ini contoh nih, ini aja ya. Kalau tumbukan itu, kamu setelah impuls itu ngasih gaya. Ini contoh. Nah, itu pukulan itu namanya impuls. Nah, tapi kalau tumbukan itu gerak bolak-baliknya. Awalnya diem, aku pukul, balik lagi. Nah, itu namanya tumbukan ya. Jadi impuls, tumbukan. Nah, jadi sama. Kamu kalau mukulnya, kok jadi calangan sih? Jadi kalau mukulnya pelan, maka gerak bolak-balik juga pelan. Tapi nih kamu mukulnya cepet kamu atau keras, maka gerak bolak-baliknya juga keras ya. Nah, itu impuls dan momentum itu selalu sama. Sama apanya? Dimensinya sama, konsepnya sama. Jadi pertanyaan impuls boleh kamu kerjakan pakai momentum, atau pertanyaan momentum boleh kamu kerjakan pakai impuls ya. Oke, nah tumbukan alias di sini namanya boleh juga impuls. Mbak, bedanya apa toh? Atau rumusnya nanti bedanya apa? Bentar, aku rapikan. Oh, aku pikir hilang. Oke. Tumbukan, kalau tumbukan ini sendiri itu simbolnya adalah P sama dengan M kali V. Sedangkan kalau yang si impuls ini sendiri itu simbolnya I sama dengan F kalikan T ya. Jadi bedanya ada di situ. Nah, dia bilang pertanyaannya adalah yang ditanyakan perubahan laju selama 4 detik pertama. 4 detik pertama. Berarti di sininya adalah detik. Berarti di sini aku ambil angkanya 4, gitu kan? Kemudian kalau angkanya 4, coba saya tarik garis ke atas. Ya, coba tarik garis ke atas, ini angkanya adalah 4 gitu ya. Kemudian yang ini saya arsir ya. Lalu kita mencoba mencari PGS seperti matematika WIA, persamaan garis singgung gitu. Jadi di sini kalau ada X ini kita anggap namanya adalah X1. Kemudian yang ini selisihnya sama aja X2. Berarti X2 ini sama dengan 40 dikurangi 4, yaitu 36 ya. Ini X1 nya, maka di sini set cara ini Y1 ya. Kalau di sini ada X2, maka inilah itu yang menjadi Y2. Nah, Yuk. Maka di sini ada X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Jadi boleh mau diinikan boleh. 4 dibagi X1, X2-nya 36 sama dengan Y1-nya enggak tahu, Y2-nya adalah 4. Y1 X Y1 40. Oh, enggak ngene. Jadi gue jadi rumus malah bingung. Ini ya. Hilang.
se ini nggak usah tak kasih, ini nggak usah tak kasih, ini nggak usah tak kasih. Nah nanti Mbak kokean sing dipikir Mbak boleh. Ini tak kasih beda warna ya. Ini itu kan temennya di sini, aku anggap aja A gitu ya. Kemudian kalau yang ini tak kasih warna apa ya Dek? Biru udah, hijau udah, ungu ya. Nah ini warna ungu, ini angka 4, maka di sini angkanya adalah selisih. Ya selisihnya ini berarti ada deltanya sama dengan 40 dikurangi 4 itu 36 ya. Jadi ada posisinya harus sama. Ada 4 itu pasangannya sama 40, sesama 4 sama 40 ya. Kemudian berarti kalau yang 4 ini kesininya adalah huruf siapa? Yes, betul. Nah kalau yang 40 kan kesininya ada di angka A, yang ini adalah 3 ya. Jadi di sini boleh dicoret nggak Mbak? Boleh. Di 4, kalau 4 boleh dicoret, maka ketemu A sama dengan 3,6. Nah, kalau sudah ketemu A sama dengan 3,6, berarti yang sudah kita arsir tadi itu kita cari namanya impuls itu sama dengan luasnya trapesium ya. Impuls itu luasnya trapesium. Pertanyaannya siapa sih? Pertanyaannya laju. Kalau laju berarti harus mencari yang ada kecepatannya. N kalikan V sama dengan luas trapesium, setengah kalikan tinggi dikalikan 2 sisi sejajar kali tinggi dibagi 2 ya. Masanya 2, kecepatannya nggak tahu, setengah, tinggi trapesiummu adalah 4, dikalikan A-nya adalah 3,6, bandingnya 4 ya, ini sebagai B, ini sebagai A. Berarti otomatis Mbak boleh dong kalau ini mau aku coret setengahnya 4 itu adalah 2, boleh, maka V sama dengan 7,6. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Geser lagi nak, belum ya. Di sini ada kata-kata air mengalir masuk melalui A pada suhu. Jadi di sini ada air masuk atau air mengalir masuk. Tapi kok di sini ada kuat aliran listrik atau arus listrik? Loh kok di sini ada suhu air? Nah, jadinya apa Mbak di sini Mbak? Berarti di sini adalah ada perubahan atau ada 2 energi yang terjadi ya. Jadi di sini ada energi kalor. Kan ini kan air masuk melalui A pada suhu T15 derajat. Jadi di sini ini air masuk ya kan? Masuk ke sana, kemudian berapakah suhu air yang meninggalkan? Nah, di sini air yang keluar. Tapi air yang keluar itu menjadi berubah suhunya. Konsep apa yang bisa kalian ingat dari sini? Yang bisa diingat di sini adalah konsep pemanas air ya sayang ya. Ini adalah konsep pemanas air. Nah, kalau pemanas air berarti artinya apa kalau pemanas air? Ya, ini boleh tak kasih keterangan di sinilah konsep pemanas air. Konsep pemanas air itu berarti apa sih? Energi listrik mengubah menjadi energi panas, ya kan? Nah, energi listrik kalau di sini sudah dia bilang energi listrik, maka E kali T. Kalau di sini bilang jadi panas, jadi otomatis di sini namanya adalah kalor. Nah, P artinya apa P? P di sini buat yang sudah suka lupa, P itu artinya adalah daya atau power ya.
Gimana daya atau power? Boleh kamu ganti V kali I, boleh I kuadrat kali R, boleh V kuadrat dibagi R. Itu daya. Nah Mbak, berarti ini aku ganti apa? Nah, kamu ganti yang diketahui aja di soal. Apa diketahui di soal? Oh, ternyata soalku ini diketahuinya adalah suhu yang masuk. Berarti ini namanya T1 ya, atau T awal. Kuat aliran dia, kuat alirannya 50 gram per sekon. 50 gram per sekon itu artinya massa dibagi waktu. Kemudian di sini dia bilang jika R 10 ohm, berarti R itu artinya hambatan, ya kan? Kemudian ternyata ada arus listriknya 10 ampere. Diketahui arus listriknya 10 ampere. Berarti otomatis ini adalah I. 1 kalori 4,2. Berapakah suhu air yang meninggalkan? Berarti T2-nya berapa? Nah, hanya ada R sama I. Kalau hanya ada R sama I, maka otomatis di sini yang digunakan adalah I kuadrat kali R, kemudian di sini dikalikan dengan T sama dengan kalor. M kali C kalikan D. Ya, yuk masukin yuk I kuadrat. I kuadrat kali R, ya, I kuadrat kali R sama dengan M per T kali C kalikan delta T. Paham gitu sampai sini? Kenapa kok M per T Mbak? Karena ini M per T, ini M per T saya samakan, ya. Nah, ini saya samakan. Karena yang diketahui di soal ada gram per sekon, berarti massa dibagi waktu, ya. I kuadrat, I-nya adalah 10 kuadrat, R-nya juga 10, M 50. Hati-hati. Untuk jadi kilo 2 joule berarti C-nya 4000. Terus dikalikan delta T. Mbak dicoret boleh nggak? Boleh. Dong. Ya, ini 1000 sama dengan jalan-jalan. Ya, ya, ini 3, ini 1 sama minta habis. Ya, sama dengan delta T. Di sininya ada berapa? 1300